Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini dan dukung channel ini. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit kepada mungkin yang nonton video ini, di mana eh, ada komentar beberapa yang saya rasa keliru dan harus saya luruskan. Nah, misalnya kita bentar ya, kita lihat komentar. Halo kawan-kawan. Oke, oke, ada tadi kebaca. Nah, inilah komen dari Ed tahukah kamu. Dia bilang, ah lu bang, giliran lu pegang sahamnya lu bahas. Pegas dan LPKR, giliran lu out lu diam-diam. Lu sama aja pom-pom bang. Coba lu lihat channel Mabuk Sahamat, Piers John Saham. Gitu kan. Nah, gini, Ed tahukah kamu, biar kita jelaskan ya. Kalau misalnya, mana? Uh, ini bukan dia, bukan terus saya mau menyudutkan dia atau apa, enggak. Saya mau pesan saya membuat channel ini sampai terdeliver gitu. Apa pesannya? Pesannya adalah supaya penonton dari channel ini bisa menjadi investor yang independen, bisa meng-create pikirannya sendiri, bisa menciptakan algoritmanya sendiri dalam menganalisis saham, bisa menciptakan filter analisanya sendiri. Jadi kalau misalnya aku bilang atau ku analisa misalnya kan, mana? Nah, analisa saya berhasil cuan di saham LPKR karena berani saat yang lain takut kan misalnya. Terus kalau saya buat video LPKR, kalian abang harus beli saham LPKR. Dan kalau ditanya, kenapa kamu beli saham LPKR? Iya karena investor logis beli. Itu salah, itu konyol itu pemikirannya. Kenapa konyol saya bilang? Karena kau bertindak berdasarkan hanya orang lain bertindak. Jadi orang lain masuk jurang, kau masuk jurang. Bukan kayak gitu cara berpikir yang mau disampaikan. Di channel ini, pesan yang mau saya sampaikan itu, saya menganalisa suatu saham. Nah, cara berpikir dan cara menganalisanya itu yang mau saya sampaikan. Itu yang seharusnya hanya ditiru, bukan saham yang saya beli. Kalau saya cuan dari LPKR, ya orang lain belum tentu cuan juga, bisa jadi boncos. Ini nih, gimana ya, jangan tolol-tolol kali juga gitu. Kita itu, baru kalau misalnya saya analisa ini AADI atau ADARU gitu kan, jadi kalian harus beli ADARU. Berdasar kalau ditanya orang, kenapa kau beli Adaru? Iya karena investor logis beli Adaru. Kan kayak orang tolol gitu bertindak. Kita itu gimana ya? Biasa kan bertindak itu berdasarkan analisis kita sendiri. Gini, misalnya saya mau beli rumah ya kan, saya mau beli rumah di daerah Jakarta Timur misalnya. Terus saya searching lah, kan saya searching di Google rumah di Jakarta Timur gitu kan, saya search harga itu kan termasuk bagian dari riset pribadi gitu kan. Nah, kalau pada saat pada akhirnya saya ngetik di YouTube gitu kan, harga rumah di Jakarta Timur berapa gitu kan. Misalnya, ada video yang bilang, beli rumah di sini, di daerah Jakarta Timur, harganya murah, cuma 150 juta. Nah, apakah kalau ditanya orang, aku beli di situ gara-gara dia bilang itu murah dan diajaknya beli di situ? Itu salah. Jadi kita kan beli itu dalam ranah kita searching di YouTube itu kita mencari informasi untuk menambah referensi kita sehingga kita menciptakan decision itu banyak apanya dasar ilmunya gitu. Banyak referensi yang kita dapatkan. Oh dari YouTube ini, dari Google ini, dari WhatsApp ini gitu. Dari dia content creator itu ngomongnya gini, dari content creator ini ngomongnya gini. Nah, semua ini bukan untuk kita turuti mentah-mentah, tapi untuk kita berpikir gimana ya cara berpikir dia, kok bisa dia sampai beli saham itu ya? Kok bisa dia sampai untung beli saham itu aku rugi ya? Itu seharusnya yang kalian pertanyakan. Dan itu yang aku mau deliver di channel ini. Yang aku bukan ngedeliver kalau misalnya aku saham ini. Aku analisa saham ada ADI Adaru gitu kan. Walaupun judulnya aku buat di sini ADI Adaru tambah Adaru tambah ADI sama dengan kaya, tapi apakah kalian masuk Adaru atau ADI sama kayak average? Kan beda gitu.
Atau kalian kalau masuk Adaro sama ADI sama besar untungnya sama aku? Beda. Terus kalau ditanya orang, "Kenapa kau masuk Adaro ADI? Apa alasanmu? Apa dasar analisamu? Apa kekuatan argumennya?" Nggak tahu, aku hanya ikut-ikutan aja. Itu kan tolol kayak gitu. Jadi kita itu biasa kan membeli saham itu, kita dengar referensi dari orang kan. Nah, tetapi setelah kita dengar referensi dari orang itu, kita berpikir sendiri dan memahami diri kita sendiri. Oh, kalau ku beli saham ini di harga segini, berdasarkan referensi dari dia, oh kekuatan saham ini, tambang batu baranya masih besar cadangannya, potensi dividennya segini. Kalau aku beli di harga segini, berarti aku bisa dapat perkiraan dividen sekian persen. Nah, baru kita putuskan beli, decision kita beli. Terus ditanya orang, kok beli saham ini karena apa? Iya, karena menurutku kalkulasi segini-segini berdasarkan referensi misalnya dari investor logis, dari mabuk saham, dari channel Benix, dari Midas Cuan, dari eh, saham dari nol kayak gini. Ah, itu baru rasional kau masuk akal. Kenapa? Karena kau menciptakan kesimpulan berdasarkan hasil analisamu sendiri, bukan karena dibilang orang. Gitu. Jadi kalau kita beli saham di channel ini masih ada komen kayak gini, berarti saya sebagai pembuat channel ini masih merasa gagal. Kenapa? Karena belum terdeliver dengan baik berarti pesan yang saya sampaikan. Itu. Pesan yang mau saya sampaikan adalah gimana cara berpikir dia bisa sampai beli saham itu sehingga dia buat decision untuk beli saham itu di harga segitu gitu. Apa gitu? Cara berpikirnya gimana? Apa yang membuat dia berpikir gitu gitu? Itu yang mau saya deliver sebetulnya, bukan eh, saham yang saya analisa itu udah pasti saya beli, atau kalau saya beli rupanya besoknya saya jual, memangnya tanggung jawab saya kalian beli atau jual? Kalian juga kalau beli untung ada klien kabar saya kan nggak juga gitu. Kita kan di sini hanya sama-sama belajar, sama-sama belajar kita gitu kan, sama-sama belajar. Oh, saham ini bagus, ayo kita diskusikan. Makanya saya ada buat grup saham juga kan untuk diskusi gitu. Dan itu membernya gratis kok, nggak berbayar juga gitu, hanya diskusi aja gitu kan. Ya kalau saya ada jual tulis ebook saya jual, itu hak saya juga. Kalau saya mau jual itu kan karya saya. Kalau saya mau jual dan ada yang mau beli ya beli, kalau nggak beli silahkan. Kan nggak dipaksa juga gitu. Nah, sama juga, saya juga nonton channel yang lain, kayak saya kadang ngambil referensi dari Baca Saham, saya juga nonton YouTube-nya Mabuk Saham, saya juga nonton Benix, saya juga nonton channel Saham dari Nol, saya juga nonton apalagi Midas Cuan, saya juga nonton Mirai Aset Sekuritas, pembahasan-pembahasan tentang saham di channel-channel itu. Tapi itu saya tonton sebagai bahan referensi saya untuk membantu membuat decision. Bukan dari karena dibilang orang dari Mirai kayak gini, saya ikut. Karena dibilang ini, saya ikut. Itu nggak mampus. Kayak gini nggak berhasil-berhasil lah, mampus terus kita yang ada. Karena kita kan nggak tahu dia beli jualnya. Memangnya kalau dia jual dia kasih tahu kita, kabarin kita. Sama kayak anak bayi kita kalau kayak gitu. Ayo nak, kau udah mandi belum? Ayo bapak mandiin. Ayo nak, pakai anduk ini. Ayo nak, bapak andukin. Kayak gitu. Kawan dewasanya di bursa ini, di market ini. Kalau kayak gitu, tolol terus aja lah kita. Kalau beli saham berdasarkan karena hanya dibilang si ini tanpa analisa kita sendiri. Makanya kan orang yang kayak Andri Hakim, aku juga kali tuh. Andri Hakim itu kan dia selalu bilang disclaimer, oh dia memang analisa gini kan. Tapi kan dia akhirnya bilang juga, kau harus mengenali dirimu sendiri gitu. Sama kayak dibilang, makanya kalau investor ini memang harus baca buku dia. Gak bisa nih yang malas membaca buku gitu. Nah, di buku Sun Tzu itu dibilang, know your enemy, know yourself. 1000 war, 1000 victory. Kan dia bilang, kenali dirimu, kenali lawanmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Jadi kalau kita nggak mengenali diri kita sendiri, hanya orang, ya udah di medan tempur mampus aja lah, dicucuk-cucukin mampus mati kita. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kita kayak gitu kan kawan. Jadi kita menonton referensi itu, kita melihat cara berpikirnya. Oh, proses dia menganalisa itu kayak gini, cara dia menganalisa itu kayak gini. Oh, dia lihat ownernya. Oh, lihat dia siapa mengendalinya. Oh, dia lihat apa aksi korporasinya ke depan. Oh, lihat dia pertimbangkan dividennya. Itu yang kita lihat, bukan dia beli saham ini kita udah otomatis ikut. Bersyukur kita kalau misalnya dia sebagai content creator dia bilang saham yang dia beli. Berarti kita tinggal menganalisa saham yang dia beli itu.
Cocok nggak kalau kita beli di harga sekarang dan kapan kita jualnya? Berdasarkan prinsip-prinsip yang udah kita pelajari. Kalau kita ngikut-ngikut orang aja, udah mampus lah bursa saham Indonesia ini. Kalau kayak gini, kita, IP kita nggak bertumbuh-tumbuh, boncos aja terus. Ya kan? Saya, ini ke saya kayak, gimana ya? Saya mau ngasih tunjuk portofolio saya, tapi jangan dibilang sombong atau apa ya, karena ini hanya sebagai contoh pelajaran aja. Nah ini saya coba. Nah saya beli saham-saham ini karena apa? Karena saya analisis sendiri, berpikir sendiri, meditasi sendiri, gimana caranya beli saham ini, apa alasannya, gitu. Kenapa saya beli, berapa orang harga belinya, saya nggak peduli. Saya pikirkan diri saya sendiri, karena saya ingin tahu diri saya, bukan orang lain. Gitu. Jadi yang deliver dari channel Investor Logis adalah bagaimana cara menjadi investor yang independen. Itu. Bukan investor yang ikut-ikutan. Itu, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, terima kasih untuk komentarnya. Saya senang kalau ada komentar-komentar itu. Baru kayak ada komentar, ceritakan dong Bang tentang pengalamannya dari nol sampai kayak sekarang pertumbuhan portofolionya. Ah, itu lebih masuk akal. Kenapa? Karena oh berarti anak ini mau belajar bagaimana cara dia bisa sampai ke tahap itu dan proses apa yang dilaluinya dan kesalahan apa yang dilakukan. Kalau kau belajar sama orang, jangan dengar aja cerita suksesnya. Itu 20% aja lah poin. Dengar cerita gagalnya, kayak mana cara dia salah itu di mana. Tapi kau jangan jatuh juga ke lubang dia. Gitu. Itu yang paling penting. Sebetulnya cerita kekacauan itu yang paling penting. Tapi kan orang jarang mau cerita itu karena ya dia malu gitu, dia kalah gitu kan. Loss gitu. Ya udah, sebenarnya kalau menurutku cerita kekacauan itu yang penting. Kesalahan dia, kegagalan dia itu yang penting. Cerita kegagalan lebih penting daripada cerita kesuksesan. Karena dari cerita kegagalan kita bisa belajar. Kalau cerita kesuksesan kan masing-masing orang beda aja, tinggal timingnya aja kalau udah tahu cara mainnya. Gitu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.